Baik, Mbak, selamat pagi, Mbak VG. Selamat pagi, Mbak. Bertemu lagi nih, Mbak, dengan saya. Mungkin mungkin Mbaknya, Mbak VG ini ya, Mbak, ya, agak lupa mungkin ya. Jadi saya perkenalkan diri lagi. Perkenalkan nama saya Fenty, saya sebagai dental hygienist di klinik ini atau higienis gigi. Kemarin kita sudah bertemu ya, Mbak, ya, di, asesmen awal dan juga kemarin sudah, melakukan implementasi. Terkait kemarin kan saya sudah melakukan edukasi dan juga merujuk, beberapa hal terkait dengan kondisi kesehatan gigi dan mulut Mbak, dan juga terutama adalah keluhan dari Mbak Vega sendiri. Baik, mungkin sebelum saya, eee, lanjut ke, saat ini, saya jelaskan sedikit bahwa kali ini adalah pertemuan evaluasi. Jadi saya mengevaluasi beberapa hal terkait dengan perawatan yang sudah Mbak VG lakukan mungkin dan juga, saya ingin review kembali, terkait dengan edukasi yang saya lakukan kemarin apakah sampai dengan baik ke Mbak VG dan bisa dipahami atau tidak. Mungkin sebelumnya saya meminta, persetujuan dari Mbak VG sendiri, apakah Mbak VG sendiri setuju untuk saya, melakukan prosedur evaluasi hari ini? Ya, saya setuju, Mbak. Baik, Mbak, mungkin saya akan mulai ya, Mbak, ya. Yang pertama adalah terkait dengan keluhan Mbak VG sendiri, karena kemarin kan Mbak VG merasa kurang puas dengan keadaan gigi Mbak VG, karena Mbak VG sendiri sebagai seorang ini ya, Mbak, ya, pekerja seni, sebagai seorang penyanyi, jadi membutuhkan tampil yang baik ya, Mbak, ya, terutama dari diri Mbak VG sendiri, terutama dalam rongga mulut ya, Mbak, ya. Nah, di sini saya menanyakan apakah Mbak VG sendiri sudah melakukan perawatan, Mbak, perawatan veneer ke dokter gigi, Mbak? Saya sudah melakukan perawatan veneer ya, Mbak, kemarin sesuai dengan anjuran dan rujukan dari Mbak. Terus, kalau untuk sekarang sih saya sudah merasa lebih puas dari sebelumnya terkait dengan penampilan. Jadi lebih, pede yang lebih percaya diri terkait dengan penampilan karena kemarin juga sudah, dilakukan veneer dan hasilnya juga sudah memuaskan. Baik, Mbak, saya harap dengan sudah dilakukannya perawatan ini bisa menambah kepercayaan diri Mbak lebih lagi dan bisa melakukan pekerjaan Mbak lebih bahagia lagi ya, Mbak, ya. Baik, untuk selanjutnya, ini ya, Mbak, ya, kemarin terkait dengan pemeriksaan intraoral atau pemeriksaan dalam rongga mulut Mbak VG sendiri ditemukan ada beberapa gigi yang berlubang dan itu membutuhkan, ini ya, Mbak, ya, tambal gigi. Untuk Mbak VG sendiri apakah sudah melakukan penambalan ya, Mbak, ya, terkait dengan, giginya yang berlubang, yang depan dan belakang? Untuk sekarang sih, untuk penambalan gigi, baru gigi yang bagian depan, sedangkan untuk yang bagian belakang itu belum ya, Mbak, karena, terkait dengan jadwal itu penuh untuk manggung, jadi belum sempat untuk melakukan, penambalan gigi untuk yang gigi belakang. Tapi kalau untuk yang di depan sih kemarin sudah ditambal semua. Baik, Mbak, berarti ini ya, Mbak, ya, belum sepenuhnya ditambal ya, Mbak, baru yang depan ya, Mbak. Jadi tapi merasa ini nggak, Mbak, apa namanya, cukup puas atau belum gitu dengan yang sekarang keadaannya? Mungkin kalau untuk sekarang saya belum terlalu puas ya, Mbak, karena kan masih ada beberapa gigi yang berlubang dan itu masih cukup mengganggu gitu. Jadi mungkin kedepannya mau, eee, melakukan penambalan sih untuk yang belakang. Tapi kalau untuk yang gigi depannya sih udah merasa puas, udah lumayan terbantu. Baik, Mbak. Eee, Kemudian ini ya, Mbak, ya, berarti nanti saya coba untuk juga diskusi dengan dokter terkait dengan nanti selanjutnya bagaimana dan juga menyesuaikan antara jadwal Mbak PG sendiri dengan dokter kapan bisa dilakukan, penambalan untuk bagian gigi yang belakang.
Mungkin itu, Mbak. Kalau mungkin terkait dengan ini penyebab dari gigi berlubang mungkin Mbak Vega sendiri sudah paham ya, Mbak, ya? Bagaimana Mbak, sudah paham kalau misalnya terkait dengan gigi berlubang? Sudah paham Mbak. Jadi intinya itu ini bukan ya Mbak ya. Jadi kan kalau gigi berlubang itu disebabkan karena mungkin adanya kuman atau bakteri dan mungkin dari saya yang kurang bersih juga dalam melakukan proses perawatan seperti cara mengikat gigi yang kurang benar seperti itu. Jadi ditambah juga dengan karena saya suka untuk mengonsumsi zat kimia dari obat-obatan maupun dari alkohol, mungkin itu juga bisa menjadi penyebab dari adanya lubang di gigi saya, seperti itu ya, Mbak, ya? Baik Mbak, benar sekali. Jadi saya anggap ini Mbak Vega sudah paham ya Mbak ya, terkait dengan kenapa gigi berlubang bisa terjadi dan juga kebiasaan pola yang sudah ada dalam Mbak Vega sendiri dan itu mempengaruhi ya Mbak ya. Baik Mbak, kemudian untuk ini, kan Mbak Vega mohon maaf sebelumnya kan Mbak Vega, punya kebiasaan, eee, ini Mbak ya, minum alkohol dan juga mengonsumsi obat penenang. Nah, Mbak Vega sendiri apakah sudah ini ya, Mbak, ya, paham mengenai dampak buruk dari konsumsi obat penenang maupun dari alkohol sendiri, Mbak? Jadi, kalau sekarang sih mungkin saya juga udah paham ya, Mbak, terkait karena kemarin kan sudah dijelaskan juga ya terkait dengan dampak tidak baiknya dari obat-obatan, terutama obat penenang yang saya konsumsi maupun dari alkohol. Selain itu kan juga bisa menyebabkan adanya gangguan kesehatan atau masalah kesehatan di tubuh saya juga. Karena kan kalau obat penenang dan alkohol itu katanya bisa menyebabkan ketergantungan ya Mbak. Jadi mungkin dari ketergantungan itu kalau dikonsumsi terus-menerus mungkin bisa berdampak tidak sehat juga terhadap tubuh gitu. Baik, Mbak. Eee, tapi Mbak Vega sendiri apakah sudah ini ya, Mbak, ya, mencoba untuk mengubah pola tersebut untuk, mencoba untuk mengonsumsi obat penenang yang sesuai dengan resep dokter dan juga apakah sudah mengurangi alkohol, Mbak? Kalau sekarang sih sudah ya Mbak ya. Oh, uh, dari kemarin tuh saya sudah mencoba untuk berusaha gitu kan Mbak, tapi kalau untuk sekarang sih saya masih susah ya Mbak ya, masih sulit untuk um, mengurangi karena kan mungkin adanya ketergantungan itu ya Mbak, jadi untuk sekarang tuh belum bisa gitu loh untuk 100% terhindar atau menghindar dari adanya obat penenang dan alkohol ini. Baik, Mbak, berarti belum ini ya, Mbak, ya, belum tercapai ya, Mbak, ya, untuk apa namanya, mengubah pola dari konsumsi obat penenang maupun juga konsumsi alkohol, eee, ini, Mbak. Tapi Mbak sendiri apakah ada keinginan, Mbak, untuk bisa benar-benar mengubah pola tersebut, Mbak? Kalau keinginan sih ada ya Mbak, tapi mungkin kalau untuk sekarang tuh ya mungkin masih susah seperti itu sih untuk berhenti secara total. Baik, Mbak, mungkin saya, anggap bahwa untuk pola ini untuk diubah belum bisa ya, Mbak, ya. Jadi mungkin, eee, saya anggap belum tercapai ya, Mbak, ya, tujuannya dan perlu dilakukan modifikasi dan juga dilanjutkan perawatannya nanti. Saya akan coba bantu untuk mungkin, membuatkan jadwal rutin ke psikiater, ke dokter nanti ya, Mbak, ya, dan juga untuk apa, konsumsi alkohol mungkin nanti saya akan coba untuk bantu juga dan saya berharap mungkin ada orang-orang di sekitar Mbak yang bisa memotivasi Mbak untuk, mencoba untuk mengurangi dan menjauhi alkohol dan coba Mbak, untuk apa ya, mungkin mengganti apa, setiap manggung untuk agar tidak grogi atau lebih tenang itu bisa meminum minuman yang lain, misalnya mungkin minum jus atau minum minuman manis yang lainnya, Mbak, ya, mungkin sebagai pengganti alkohol itu setidaknya, begitu ya, Mbak, ya. Jadi perlu nanti, lebih lanjut lagi perawatannya untuk dilakukan.
Baik Mbak, terima kasih. Kemudian untuk ini Mbak, kan Mbak PG sendiri konsumsi makanannya kan belum baik ya Mbak ya, masih sering memakan makanan cepat saji dan juga, belum teratur ya Mbak ya makannya. Nah, untuk sekarang apakah sudah ini ya Mbak ya, sudah berubah ya Mbak ya polanya? Kalau sekarang sih saya sudah sedikit-sedikit mulai merubah ya, terkait dengan apa yang saya konsumsi setiap hari. Mungkin sekarang saya sudah mulai untuk makan makanan yang bergizi, karena saya sudah tahu ya manfaat dari makanan yang bergizi itu. Jadi kalau saya makan makanan itu, saya jadi sehat dan tidak mudah untuk sakit-sakitan lagi. Dan mungkin saya sekarang mulai untuk mencoba makan sayur dan buah-buahan yang mengandung karbohidrat, kemudian protein dan juga vitamin. Seperti itu ya Mbak ya. Baik Mbak, berarti sudah ada kemajuan ya Mbak ya? Sudah berhasil ya Mbak berarti tujuannya untuk bisa merubah pola makannya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini Mbak, eee, terkait dengan bentar, ini Mbak, tadi kan, kemarin kan berarti sudah ini ya Mbak, Mbak sudah datang ke sini, ke klinik ini dan sudah diperiksa ya Mbak ya untuk keadaan rongga mulutnya. Nah, mmm, dari Mbak sendiri itu masih ada ini Mbak, apa namanya, masih ini, gusinya masih berdarah ya Mbak ya, masih ada beberapa bagian yang sedikit membengkak dan jika diperiksa itu masih mengeluarkan darah. Nah itu, saya rasa berarti belum, apa ya, belum berhasil ya Mbak tujuannya untuk mempunyai jaringan gusi yang bagus dan gusi yang baik. Maka dari itu mungkin, eee, apa ya, bertahap ya Mbak ya untuk bisa kembali jaringan gusnya itu baik karena kan Mbak VG sendiri punya beberapa pola kebiasaan yang mohon maaf, kurang baik ya, Mbak, ya. Jadi mungkin, keadaan busnya itu akan berubahnya itu mungkin butuh proses yang lebih lama lagi karena Mbak VG juga baru mencoba untuk mengubah pola kebiasaan, yang kurang baik tadi ya, Mbak, ya. Kemudian dari Mbak VG sendiri apakah, sudah memahami, Mbak, penyebab dari kok sampai busnya bisa berdarah itu, apakah sudah paham atau masih ada yang perlu ditanyakan, Mbak? Kalau sekarang sih saya sudah paham ya Mbak. Kalau sepaham saya sih penyebab dari gusi berdarah itu karena adanya kuman dan juga terkadang itu dari cara melihat gigi saya yang mungkin belum baik. Nah, itu menyebabkan adanya gusi yang berdarah pada mulut saya. Baik, Mbak, mungkin, sedikit saya juga menambahkan, mungkin dari ini ya, Mbak, ya, kemarin kan pola makannya Mbak VG belum baik ya, Mbak, ya, dan baru berubah belakangan ini. Nah, mungkin juga karena disebabkan dari nutrisi tersebut ya, Mbak, nutrisi dari makanan-makanan yang kurang itu, jadi bisa menjadi penyebab dari gusi itu bisa sampai berdarah. Jadi, ya seperti yang dijelaskan mungkin Mbak VG tadi bahwa makanan yang bergizi seimbang itu sangat penting bagi kesehatan, entah itu kesehatan umum maupun kesehatan rongga mulutnya. Begitu ya, Mbak, ya? Ya, baik Mbak. Baik, kemudian ini Mbak untuk, eee, menyikat gigi terkait dengan perawatan rongga mulut, apakah Mbak Peggy sendiri sudah, apa ya, melakukan metode menyikat gigi maupun waktu menyikat gigi yang sudah tepat atau belum ya, Mbak, ya? Seperti yang saya jelaskan kemarin. Sejujurnya saya untuk waktu dan metode menyikatnya masih kurang paham ya Mbak ya terkait itu karena mungkin metodenya saya juga masih salah karena saya juga sendiri masih belum paham sebenarnya. Dan untuk waktu menyikat itu saya masih menyikat gigi pagi dan sore hari. Baik, Mbak, berarti ini ya, Mbak, ya, mohon maaf sebelumnya, berarti tujuannya juga belum tercapai ya, Mbak, ya, untuk, menyikat gigi ini untuk perawatan
untuk membersihkan rongga mulut dan perlu dilanjutkan lagi, untuk perawatannya dan saya mungkin akan mencoba untuk terus mendampingi Mbak Vega untuk sampai Mbak Vega benar-benar bisa melakukan kebiasaan yang tepat, begitu ya, Mbak, ya. Saya akan membantu nanti. Kemudian kalau untuk ini, Mbak, penggunaan alat selain sikat gigi untuk membersihkan gigi, apakah Mbak Vicky sudah menggunakan ya, Mbak, ya? Mungkin kalau sekarang sih itu ya Mbak, pakai benang gigi itu, tapi masih belum teratur. Terus pakai permen karet dengan kandungan xylitol dan juga tambahan obat kumur juga. Tapi masih kadang-kadang sih Mbak masih belum teratur gitu. Baik, Mbak, berarti sudah ada peningkatan ya, Mbak, ya. Tapi, ini, Mbak, untuk apa namanya, kan Mbak sudah konsumsi xylitol juga ya, Mbak, ya. Berarti sudah menunjukkan peningkatan untuk, penggunaan alat pendukung kebersihan gigi selain sikat gigi. Tapi tadi, saya lihat di gambar dari rongga rambut Mbak Vega yang sudah dikirimkan kepada saya itu menunjukkan bahwa mulut Mbak Vega itu masih kering ya, Mbak, ya, bibirnya masih terlihat pecah-pecah. Nah, itu berarti untuk mulut kering karena kan kemarin waktu datang pertama kali juga Mbak Vega mengalami keadaan itu, mulutnya masih kering dan sampai saat ini masih mengalami mulut kering, berarti belum tercapai ya, Mbak, ya, tujuannya dan masih diperlukan untuk, eee, perawatan lebih lanjut. Nanti saya juga akan membantu dan saya akan mungkin merujuk ke dokter juga terkait dengan mulut kering ini dan juga terkait dengan perdarahan, dari gusi yang masih terjadi ya, Mbak, ya. Begitu ya, Mbak VG. Kemudian, ini Mbak, untuk juga Baik. baik, Mbak, eee, karena Mbak VG ini pola sikat gigi dari waktu dan juga metodenya masih belum paham ya, Mbak, ya. Jadi mungkin, dalam melakukannya juga masih kurang baik. Kalau saya lihat juga, masih banyak plak-plak atau apa ya, sisa-sisa makanan yang menempel di gigi Mbak VG sendiri, itu apa namanya, jadi Mbak VG masih perlu perawatan lebih lanjut juga, eee, untuk pembenaran dari metode dan waktu menyikat gigi agar nanti, sisa-sisa makanan dan juga yang tadi disebut plak tadi itu bisa benar-benar skornya ke turun dan keadaannya bisa lebih baik lagi. Dan mungkin ini yang terakhir Mbak, kan Mbak VG ini sudah ini ya Mbak ya, kontrol ke dokter gigi juga, ke saya juga, lewat saya juga, itu apakah Mbak semakin memahami pentingnya, pergi secara rutin ke dokter gigi maupun ke klinik gigi, Mbak? Sekarang saya sudah paham ya Mbak, maksudnya pentingnya kenapa kok kita harus rutin gitu ya pergi ke dokter gigi. Mungkin kenapa itu penting, itu mungkin kalau kita rutin ke dokter gigi itu jadi kalau ada masalah atau keluhan yang masih awal itu bisa ditangani secara langsung atau lebih cepat ya Mbak, sebelum masalah atau penyakit itu lebih parah, seperti itu. Dan juga yang paling penting sih kalau menurut saya melakukan perawatan rutin itu juga untuk tetap menjaga kesehatan dan kebersihan di rongga mulut supaya apa ya, terhindar dari masalah dan penyakit dari gigi itu sendiri. Baik, Mbak, berarti sudah memahami ya, Mbak, ya, pentingnya rutin untuk datang ke dokter gigi atau klinik gigi. Baik, Mbak, untuk evaluasi pada kali ini sudah selesai dan bisa saya simpulkan bahwa ada beberapa hal yang terkait dengan perawatan Mbak VG yang perlu ditindaklanjuti atau dilanjutkan lagi dan juga dimodifikasi. Nanti saya akan coba, mmm, apa, membuat beberapa catatan, untuk Mbak VG, juga untuk memberikan jadwal
ke dokter lagi, sesuai dengan mungkin jadwalnya Mbak VG agar Mbak VG juga tertangani masalah, dari penambalan gigi tadi dan juga bisa konsumsi obat penenangnya itu sesuai resep dokter dan juga mengurangi alkohol. Juga saya akan mencoba untuk terus mendampingi Mbak agar dalam menyikat giginya itu bisa lebih tepat lagi dan bisa mendapatkan keadaan rongga mulut yang lebih sehat ya, Mbak, ya. Karena rongga mulut itu sangat berpengaruh juga pada kesehatan umum. Dan saya juga akan sesuaikan dengan waktu Mbak VG karena Mbak VG sendiri kan, sibuk ya, Mbak, ya, ada jadwal manggung ke sana kemari, begitu, Mbak. Mungkin saya akan menanyakan ini, Mbak, terkait dengan kepuasan Mbak VG, datang ke klinik ini, bagaimana untuk pelayanan di tempat ini, Mbak? Apakah Eh, sudah puas? saya sudah puas, Mbak. Baik, Mbak. Terima kasih ya, Mbak, ya. Saya mungkin mohon maaf kalau misalnya besok saya mungkin agak mengganggu Mbak VG untuk mengingatkan untuk mungkin kontrol kembali ataupun mengingatkan untuk Mbak VG bisa merubah pola kebiasaan yang belum terubah tadi ya, Mbak, ya. Baik, Mbak, terima kasih. Apakah ada pertanyaan, Mbak? Belum ada, Mbak. Belum ada ya, Mbak, ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung kontak saya aja. Terima kasih Mbak untuk waktunya, sudah menyempatkan waktunya untuk pertemuan ini, untuk evaluasi. Semoga sehat selalu ya Mbak ya. Terima kasih Mbak. Selamat Baik, pagi. terima kasih juga, Mbak. Selamat pagi. Saya mohon izin untuk mengakhiri ya Mbak ya. Terima Baik, Mbak. kasih.